Renungan yang pertama diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 11 sampai 30. Injil yang kedua diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Dan Injil yang terakhir adalah Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 26. Injil Markus bab 10 ayat 11 sampai 30. Orang kaya suka sekali masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menginginkan kita untuk tidak hanya mencari harta duniawi, melainkan mencari harta surgawi. Karena kerajaan Allah bukanlah tentang seberapa banyak hartamu di dunia ini, melainkan seberapa banyak engkau melayani dan membantu orang dengan kepunyaan. Perikop ini mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia bahwa harta duniawi tidak akan menjamin kita pada hidup yang kekal. Terkadang kita berpikir bahwa dengan mempunyai banyak harta duniawi, kita dengan bisa bahagia dengan melakukan apapun. Sehingga kita terjebak atau jatuh dalam dosa, yang artinya kita menjadi orang yang egois, orang yang sombong. Kadang juga kita mengandalkan harta kekayaan kita untuk memperlukan orang lain dengan semena-mena. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini kita harus bersyukur karena dengan perikop ini Tuhan menyadarkan kita akan pentingnya berbagi kepunyaan kita dengan orang lain, dan juga menyadarkan kita untuk lebih mengutamakan harta surgawi bukan harta duniawi. Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perikop ini sering kita dengar, tetapi kita menganggap hal ini tidak mempunyai makna. Itu semua karena keegoisan kita. Namun pada kesempatan ini, perikop ini dan Injil ini mau mengajak kita kembali untuk menyadari makna dari firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu menghadirkan dan melahirkan sisi malu, malas, dan selalu bersikap menyerah terlebih dahulu sebelum mencoba. Sehingga kita seringkali menyalahkan diri kita, menyalahkan diri kita sendiri, sehingga ada rasa depresi dan tidak semangat. Meminta, mencari, dan mengetuk adalah doa untuk menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberi pada kita, cari dan membuka pintunya ketika kita mengetuk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita selalu berusaha untuk mencoba sebelum menyerah. Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 24. Pada bacaan ini kita diajak untuk mengikuti Kristus dengan cara yang sederhana. Seperti pada bacaan Injil hari ini, seorang pemuda datang dan bertanya kepada Yesus, apakah yang harus ia lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus menyuruh pemuda itu untuk menjual harta benda kepunyaannya, dan Yesus menyuruh ia untuk membagikan hartanya kepada orang-orang yang miskin dan mengikuti Yesus. Kemudian orang muda ini pergi mengikuti Yesus dengan perasaan sedih karena ia menjual harta bendanya. Kemudian pemuda itu membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum
daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena bingung, mereka bertanya kepada Yesus, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus menjawab mereka bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yesus tahu bahwa pemuda itu mempunyai harta yang banyak. Maka dari itu, Yesus menyuruh pemuda itu untuk mengikuti bersama-sama dengan Yesus. Tetapi persyaratan yang diberikan Yesus kepada pemuda itu adalah Yesus menyuruh pemuda itu untuk meninggalkan harta bendanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Yesus mau mengajari orang muda itu untuk tidak dibebani dengan hal-hal duniawi yang menghalanginya untuk ikut bersama Yesus. Dari bacaan Injil ini, Yesus mau mengajarkan kita bahwa harta bukanlah segala-galanya, melainkan kasih kepada sesama yang membutuhkan bantuan dari kita. Itulah yang Yesus cari dari kita. Yesus tidak membutuhkan emas atau uang, tetapi Yesus membutuhkan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Di sini Yesus mau mengajarkan kita juga bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia akan mungkin bagi Allah. Jika kita percaya kepada Allah, maka kita akan melihat mukjizat-mukjizat Allah yang terjadi dalam hidup kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.